Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN bukan sekedar pergantian pejabat. Di balik pelantikan Sudaryono sebagai Kepala BGN tersimpan harapan untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Berbekal pengalaman di sektor pertanian dan keterlibatan sejak awal dalam penyusunan konsep MBG, Sudaryono kini menghadapi tantangan untuk memastikan program tersebut berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Momentum ini juga harus dimanfaatkan untuk merombak secara total tata kelola MBG yang dibutuhkan bukan hanya wajah baru, tapi juga cara kerja baru yang lebih terbuka dan profesional. Untuk melaborasi hal ini telah bergabung melalui sambungan virtual Profesor Telisa Valianti, Ekonom UI. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi Mas Yuda dan pemirsa CNN. Iya, Prof, ini kalau kita bicara mengenai tantangan utama MBG kan tidak hanya terletak pada bagaimana akuntabilitas dari anggaran dan juga luasnya cakupan penerima manfaat dari MBG ini, tapi juga bagaimana pada kualitas pelaksanaan di lapangan. Nah, Profesor melihat bagaimana sosok baru ini, apakah memang tepat, dan kalaupun memang iya, harapan yang diletakkan di pundak Sudaryono itu terbilang besar ya, karena memang sebelumnya MBG sempat tercoreng dengan kasus korupsi dan pengadaan barang yang tidak tepat sasaran. Nah, bagaimana nih Prof Anda melihat ini? Ya, jadi salah satu keberhasilan program prioritas nasional adalah leadership ya, nomor satu. Terus nanti baru yang kedua bagaimana keterukuran dari indikator, kemudian adanya pengawasan, kemudian apakah berdampak luas, dan assessment serta evaluasi yang berkala. Nah, yang nomor satu kita bicara leadership, kompetensi, dan SDM. Nah, kita lihat program prioritas memang seharusnya dikawal oleh orang-orang yang memiliki kompetensi atau keahlian di bidangnya. Itu hukum yang paling umum ya, yang masyarakat juga tentunya sangat berharap hal tersebut gitu. Jadi kalau melihat yang sekarang itu kita lebih cukup optimis ya, artinya bahwa dengan kemampuan beliau yang cukup banyak malah melintang di dunia manajemen. Jadi beliau pernah beberapa kali menjadi CEO, memimpin CEO lembaga-lembaga yang BUMN dan lembaga-lembaga yang cukup punya kontribusi di kancah nasional, sehingga karena kemampuan manajemen itu sangat penting dalam mengelola suatu program seperti itu. Jadi kalau dari sisi itu tentunya kita lebih berharap optimis. Terus kemudian yang kedua, beliau mewakili generasi muda. Nah, generasi muda ini penuh energi dan inovasi biasanya. Nah, jadi dengan inovasi-inovasi generasi muda ini kita harapkan ada terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pimpinan baru BGN ini di tengah berbagai tantangan. Terus yang ketiga, pengalaman beliau sebagai Wamentan yang sudah 2 periode, bahkan 2 presiden bahkan. Jadi karena pertanian ini erat hubungannya dengan suplai dari pangan ya, walaupun tidak 100%, tetapi itu saling terkait seperti itu. Jadi dengan pengalaman di sektor pertanian dan pangan itu akan sangat mensupport juga dalam pelaksanaan nanti beliau memimpin program-program ini. Jadi kalau kita lihat sih ada optimisme dari sudut kepemimpinan. Kemudian yang kedua, belakangan ini ada perombakan organisasi. Nah, kita lihat organisasinya kan sekarang deputi-deputinya pun berganti. Jadi bukan hanya di level pimpinan utama, wakilnya juga berganti. Ada dari BPKP yang cukup, saya melihat beliau cukup kompeten ya, ibu yang wakil BGN yang bidang BPKP, karena dulu memeriksa program-program pembangunan dengan pengalamannya. Kemudian di tim itu juga banyak yang punya background dari pendidikan, karena memang nanti relate kan dengan sekolah ya. Jadi bagaimana link dengan sekolah. Jadi saya lihat tuh sudah ada pergantian kapasitas SDM yang secara kompetensi itu menimbulkan optimisme. Nah, ini perlu kita dukung, tapi tetap perlu ada pengawasan. Makanya tadi isu keorganisasian, jadi selain ini pimpinan pucuk, kemudian para struktur organisasinya, juga nanti governance-nya. Nah, dalam governance-nya itu check and balance sangat penting. Seperti ada ide Dewan Pengawas itu saya rasa sangat bagus. Jadi program ini sebenarnya seharusnya dari awal ya disiapkan. Cuman kan awal-awal masih lebih banyak unsur politisnya ya, pemilihan orang yang dipilih ya lebih kepada unsur politis atau kepercayaan atau loyalitas. Jadi kompetensinya masih belum muncul. Nah, sekarang gabungan gitu loh, loyalitas dinilai tapi juga ada kompetensi. Jadi kita berharap dengan dua hal ini akan jadi lebih nahkodanya akan jadi lebih baik gitu. Karena ada dua tadi, bukan hanya loyalitas tapi juga kompetensi. Nah, harapannya yang ketiga integritas. Nah kan kalau integritas kan harus diuji ya.
Mhm. Tapi sejauh yang kita tahu track record-nya cukup baik gitu. Nah harapan mudah-mudahan optimisme ini benar-benar tetap dijaga lah untuk kepercayaan masyarakat. Makanya tadi butuh check and balances juga gitu secara leadership ini agar kompetensi ini bisa tertranslate nanti jadi program yang memang lebih teratur, lebih terorganisir dan lebih tepat sasaran seperti itu dari Mhm. MBG-nya. Iya, Prof, tapi kalau kita coba menelaah desain dari kelembagaan EBG ini kan melibatkan banyak lembaga-lembaga atau banyak pihak dan terkesan rantai koordinasi begitu panjang. Tadi Prof juga mengatakan perlu nanti akan ada dewan pengawas supaya lebih jelas check and balancesnya. Dengan rantai pengawasan, koordinasi yang juga panjang seperti misalkan ada yayasan, SPPG, KPPG, hingga mitra ya selama ini menjadi elemen-elemen dalam melaksanakan MBG. Bagaimana seorang pemimpin ataupun para wakilnya ini bisa berkoordinasi dengan begitu banyak entitas dan kontrol dan akuntabilitasnya juga tetap bisa terjaga, Prof. Nah, disitulah yang namanya ekosistem. Jadi suatu program prioritas nasional itu pasti punya suatu ekosistem. Nah, kita udah terbiasa ya kalau di dalam suatu program ataupun bahkan itu di bisnis ya kita bicara ekosistem. Tapi kan ini program kebijakan publik. Iya. Kita bicara ini program yang akan berdampak luas. Karena itu kan katanya merupakan janji kampanye politik yang nggak mungkin dihilangkan. Sebenarnya kan niatnya bagus ya, tujuannya itu bagus. Cuma dalam persiapan programnya, mulai dari pelaksanaan, kemudian uji harusnya ada piloting dulu, terus kemudian nanti baru itu launching. Nah, itu butuh proses yang panjang dan kemudian melibatkan ekosistem yang kompleks. Itu udah Mhm. pasti karena dunia kan sekarang makin kompleks ya. Jadi memang kita sinergi antar stakeholder itu memang udah biasa gitu di dalam suatu ekosistem kebijakan. Kalau kita bicara KDMP itu punya ekosistemnya juga dengan kerumitannya sendiri. Terus kalau kita bicara program 3 juta rumah juga sama, program sekolah rakyat juga sama. Dulu zaman dulu BLT, program kesehatan gratis dan seterusnya itu juga ada ekosistemnya tersendiri gitu, jaminan sosial ada ekosistemnya. Nah, jadi sebenarnya itu bukan hal yang aneh gitu untuk seorang pemimpin yang sudah biasa malang melintang di dalam membangun suatu ekosistem. Makanya track Mhm. record untuk membangun ekosistem itu menjadi sangat penting di mana dia harus bermanuver dengan berbagai stakeholder tadi. Nah, eh, memang ada cost-nya, organisasi itu pasti ada cost-nya. Nah, makanya keputusan untuk ada lembaga baru, ada apa tuh memang butuh kajian juga sih. Jadi waktu awal sebenarnya kan ini dibentuk nih Badan Gizi Nasional khusus gitu ya. Nah, sebenarnya kita dulu punya Bapanas karena saya juga dulu pernah mengawal juga membantu pemerintah ya. Dulu kita sebenarnya ada Bapanas. Sebenarnya waktu itu kita pikir Bapanas bisa di-enhance jadi Badan Mhm. Gizi Pangan dan Gizi. Kenapa harus bentuk baru? Karena memang ya tapi kan ini sudah keputusan politis ya, jadi kita nggak bisa back ke situ. Cuman artinya bahwa gini, setiap kebijakan yang mau diluncurkan supaya biayanya itu lebih teratur dan organisasinya tidak begitu membengkak, itu sebetulnya kita mulai dari existing dulu kita petakan, oh kita punya badan apa aja sih? Apakah ini harus baru gitu dengan cost yang baru, biaya yang makin banyak di tengah APBN kita gitu. Jadi Dewan Pengawas juga mungkin kita makanya perlu overhaul semua program prioritas. Menurut saya bukan cuma MBG, jadi ini momentum buat pemerintah untuk mengevaluasi di tahun kedua ini gitu agar kita lebih ramping lagi dalam birokrasi dan ekosistemnya. Jadi sebenarnya program-program prioritas ini bisa kita eksekusi. Misalkan Dewan Pengawas ini menurut saya jangan khusus untuk BGN aja, tapi atau MBG, tapi Dewan Pengawas untuk semua program prioritas. Jadi Mhm. sekalian nanti untuk pengawas MBG, pengawas KDMP, soalnya nanti kan kalau sendiri-sendiri lagi bikin lagi dengan biayanya berapa gitu loh. Mhm. Jadi kita tuh harus teknokrasi kebijakannya. Kalau bangun rumah, apa dulu, apa dulu, apa dulu, itu kita perlu bertahap dan staging gitu loh. Mumpung ada momentumnya. Mhm. Sebenarnya ini harusnya dari awal, dari tim Pak Presiden sendiri ya, dari tim pemerintah sendiri, tim pemerintah lah ya, kita bicara secara umum bahwa sebagai pendukung mengeksekusi dari program-program prioritas pemerintah, itu teknokrasi kebijakannya harusnya disiapkan. Cuma kan waktu itu mungkin kurang waktu ya waktunya. Sebenarnya dari tahun awal untuk harmonisasi kebijakan itu sudah ada, nah, namun belum terlalu dipersiapkan dengan matang. Jadi kayak bongkar pasang. Jadi kan akan lebih lama dan lebih costly sebenarnya. Cuma karena ini sudah terjadi ya sudah lebih baik kita terlambat daripada kita tidak melakukan restrukturisasi yang menyeluruh gitu. Jadi Dewan Pengawas ini kalau saran saya perlu dilihat secara keseluruhan semua program prioritas nasional. Jadi tata ulang Mhm. seluruh program prioritas nasional, termasuk nanti dengan tata kelolanya, kemudian bagaimana pengawasan dan check and balance. Dan masyarakat juga dan DPR sebagai legislatif perwakilan masyarakat juga bisa berperan. Terus kemudian anggota komite sekolah juga bisa memberikan masukan seperti itu. Jadi bagaimana mekanisme check and balance ini
itu benar-benar berjalan. Karena tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BGN tuh saya setuju banget, dia bilang Anda juga bisa jadi pengawas gitu kan, Mhm, media kayak gitu. mhm, Maksudnya mhm. Anda tuh kepada media ataupun kepada masyarakat umum, jadi itu pun bisa gitu. Jadi kan kemarin SPPG dan mitra juga memberikan masukan juga ternyata dari sisi sudut mitra seperti ini. Jadi kalau ekosistemnya dibangun secara baik dan terencana, seperti bangun suatu rumah bahwa kita bangun pondasi, kemudian bangun struktur dengan beton-beton kerangkanya, kemudian baru kita bikin temboknya, baru kemudian kita bikin atapnya dan seterusnya. Itu secara baik gitu kita ini kan. Terus dari anggarannya juga nanti efektivitas anggaran, siapa targetnya. Kan sekarang akhirnya muncul ide-ide kan bahwa ini harus lebih selektif, SMA tuh sebenarnya nggak perlu cukup di SD SMP. Kalau stunting itu kalau di level SMA udah nggak bisa diintervensi secara teori dan best practice-nya juga seperti itu. Jadi lebih ke SD SMP yang membutuhkan. Nah, terus SD SMP dengan kriteria seperti apa yang membutuhkan. Terus ternyata kemitraan itu bisa dibangun juga dengan kantin sekolah dan warteg di sekitar sekolah untuk lebih supply chain-nya lebih untuk dari berdampak luas tadi. Jadi ekonominya benar-benar closing loop untuk lebih ke UMKM atau vendor-vendor yang ini, dan pastikan bahwa SPPG-nya tidak hanya dikuasai oleh segelintir pihak seperti itu. Jadi banyak tuh yang harus ditata PR-PR-nya, terus mengurangi keracunan seperti apa. Sudah ada deputi dari Kementerian Kesehatan, harapannya masalah sertifikat layak gizi, higienisme itu bisa disinergikan seperti itu. Jadi emang kompleks sih, tapi sebenarnya ini bukan hal yang baru di dalam suatu program kebijakan publik tuh, asal persiapannya matang seperti itu dan teknokrasi kebijakannya berjalan dengan baik. Prof, yang menarik kalau kita bicara mengenai pengawasan dengan target penerimaan manfaat lebih dari 74 juta anak-anak dan pasti akan bertumbuh lagi meskipun ada evaluasi. Di sisi lain pengawasan tidak hanya sekedar administratif tapi juga pengawasan yang sifatnya real time dan tadi Anda katakan perlu menciptakan ekosistem di mana kita masyarakat juga bisa berperan untuk memberikan pengawasan. Sejauh ini bagaimana nanti bentuknya dalam kondisi di mana seandainya hanya mengandalkan dari BGN sendiri untuk memberikan pengawasan real time terkait dengan mungkin takutnya keracunan, penerimaan manfaat yang tidak tepat sasaran, bagaimana peran masyarakat dan pemerintah bisa berperan di bidang ini, Prof? Kalau ya, terima kasih Mas, itu sangat menarik banget memang untuk didiskusikan. Ini bisa tentunya nanti ditanya juga ke para policy maker bagaimana ide dari mereka. Tapi kalau kami sebagai pengamat dan ekonom itu punya ide misalkan call center ya. Jadi kalau misalkan BGN punya call center, mungkin saya belum cek sih sekarang mungkin Iya. sudah ada, tapi mungkin belum optimal, bisa juga lebih dioptimalkan. Jadi ada call center khusus BGN ini. Jadi apabila ada keluhan-keluhan atau masukan-masukan itu bisa ditangani. Nah, call center ini kemudian nanti bisa disinergikan dengan dewan pengawas itu tadi. Jadi call center ini dikelola bersama nanti oleh dewan pengawas dengan BGN itu. Jadi nanti kan di situ masyarakat bisa langsung kring berapa gitu kita lewat WhatsApp atau lewat apa. Jadi real time kan. Kalau Mhm. sekarang dengan teknologi apa sih yang nggak bisa diinikan daripada mereka misalkan curhat-curhat di medsos doang gitu kan. Curhat hanya maksudnya di medsos bagus sih bisa curhat, tapi maksudnya biar lebih efektif juga curhatnya dan itu memberikan feedback yang baik karena pasti pelaksana atau implementator juga butuh feedback dari masyarakat. Nah, harus ada medianya. Nah, jadi medianya itu adalah melalui call center salah satunya. Terus kemudian BGN bisa rutin melakukan misalkan 3 bulan sekali BGN temu muka dengan para stakeholder seperti itu. Jadi nanti dari forum-forum temu muka itu nanti bisa disampaikan ada saling apa gitu, ada saling memberikan masukan dengan SPPG tadi, dengan pihak sekolah, dengan perwakilan sekolah, dengan perwakilan orang tua murid, dengan perwakilan tokoh masyarakat seperti itu, dengan akademisi, dengan media gitu. Jadi rutin dilakukan update seperti itu sehingga bagaimana progres penyaluran, misalkan sudah berapa juta, terus kemudian anggaran yang sudah terrealisasi, kemudian bagaimana opportunity yang ada untuk masyarakat, misalkan untuk menjadi mitra, oh bulan ini kita buka loh opening mitra begini-begini, dan itu terbuka secara transparan, karena kan sekarang banyak cerita bahwa itu sangat tertutup, dan kemudian itu menjadi bancakan, quotes unquotes ya, walaupun itu perlu ditelusuri, dan ada dashboardnya kalau bisa. Jadi dibangun selain call center itu dashboard yang memantau secara real time, dan dashboard itu nanti ada ininya, maksudnya mitra SPPG-nya itu seperti apa polanya, dan itu bisa di open oleh pihak-pihak terkait ya. Mungkin kalau publik umum agak sulit, tapi minimal dari sisi perwakilan-perwakilan seperti itu. Prof, sayang sekali waktu terbatas, tapi kami sudah mendapatkan beberapa poin menarik terkait bagaimana akuntabilitas dan harapan besar terhadap pemimpin baru BGN
di mana kesempatan untuk memperbaiki pola dalam pelayanan gizi bagi masyarakat terutama anak-anak bisa berjalan secara akuntabel dan juga supervisi melibatkan ekosistem masyarakat untuk memberikan masukan secara real time tadi juga menarik sekali menjadi highlight dan mudah-mudahan pemerintah melihat tayangan kita pada pagi hari ini Prof. Telisa. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Prof. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Terima kasih.